Selamat sore. Hari ini dokter ada di Jakarta ya untuk menghadiri acara rapat besok. Tapi dokter meluangkan waktu untuk membicarakan topik yang tadi malam itu ada pasien yang menanyakan, "Dok, bagaimana kalau untuk menurunkan gula darah tidak usah makan-makan yang nilai kalorinya tinggi? Cukup makan sayur, cukup makan buah yang nilai kalorinya rendah. Bisa enggak dok untuk menurunkan gula darah?" Nah, pertanyaan ini sering banyak terjadi walaupun cuma diwakili oleh pasien tadi malam. Jadi, apa sih yang terjadi pada seseorang yang sedang makan pada orang yang tidak diabetes dan orang yang menghemat makanan dengan memakan makanan yang nilai kalorinya rendah pada pasien yang diabetes tanpa obat? Nah, sebenarnya kalau orang yang non-diabetes sedang makan makanan, anggap aja lah makanan yang biasa kita makan sehari-hari ya. Nasi dengan ikan atau ayam, kemudian dengan minum, biasanya kan kita minum minuman yang misalnya teh gula gitu ya. Nah, makanan ini kan dan minuman ini memiliki nilai kalori. Biasanya gula pasir tuh nilai kalorinya cukup tinggi. Kemudian nasi putih, ayam, itu juga memiliki nilai kalori. Nah, ketika kita makan, maka tubuh orang yang non-diabetik itu biasanya menghasilkan jumlah insulin yang lebih banyak daripada sebelum dia makan. Nah, jumlah insulin yang lebih banyak ini digunakan oleh tubuhnya untuk mengantarkan gula darah yang berasal dari makanan ini untuk disimpan ke dalam tubuhnya dan untuk kebutuhan tubuhnya sendiri. Sebagian digunakan untuk energi oleh sel-sel yang membutuhkan. Nah, sebagian lagi disimpan sebagai cadangan glikogen ya, atau cadangan gula di dalam tubuhnya. Jadi, kenapa seseorang penting sekali untuk sarapan, untuk makan siang, karena untuk memperoleh energi. Jadi pada orang yang non-diabetes ketika dia makan, pada saat dia makan, maka tubuh terangsang untuk memproduksi insulin. Nah, insulin ini berperan untuk apa? Ketika kita makan, makanannya itu diolah, itu akan menjadi gula darah. Dan gula darah ini dengan perantaraan insulin, diantarkanlah ke sel-sel yang membutuhkan. Disinilah sel menggunakan gula darah itu sebagai sumber energi. Ibaratnya insulin berperan sebagai perantara, di mana pada orang yang non-diabetik produksi insulinnya sedikit meningkat dibandingkan pada saat dia belum makan. Nah, pada orang yang diabetik, di mana produksi insulinnya memang mengalami penurunan. Pada saat dia makan, walaupun misalnya makan sedikit ya, tentu yang akan menjadi gula darah pun sedikit. Jadi kalau orang makan nasi putih dengan nasi beras merah, itu kan kedua jenis makanan ini indeks glikemiknya berbeda. Tapi kalau beras putih itu memiliki indeks glikemik yang lebih tinggi, apalagi dia gula pasir. Kemudian kalau beras merah atau jagung yang biasanya dimakan oleh pasien diabetes itu memiliki indeks glikemik yang rendah dan nilai kalorinya juga lebih rendah. Ketika dia makan makanan ini, ada sebagian teman-teman yang terkaget karena apa? Kenapa gula darahnya justru melonjak ketika dia makan makanan yang nilai kalorinya rendah? Nah, begini. Pertama, ketika dia makan nilai kalorinya rendah, tentu dia akan menjadi gula darah yang juga nilainya rendah. Tetapi pada saat orang tertentu, misalnya dia mengalami infeksi atau mengalami stres yang berat, nah di sini kebutuhan kalori pada tubuhnya itu meningkat. Nah, karena peningkatan tubuh ini, maka tubuh akan memecah
cadangan gula yang ada di dalam tubuhnya, terutama di hati, di otot, itu menjadi tinggi sekali. Bukan cuma pemecahan gula ya, tetapi pemecahan lemak cadangan pun akan semakin tinggi yang mengakibatkan seseorang bisa saja mengalami asidosis. Karena apa? Karena hasil dari pemecahan lemak ini biasanya benda keton yang bisa mengakibatkan seseorang mengalami ketosis. Jadi gambarannya pasiennya akan mengalami sesak napas, ya, kemudian lemes, itu yang terjadi. Jadi di sini akan terjadi peningkatan gula darah. Nah, peningkatan gula darah pada pasien ini itu bukan terjadi karena makan yang nilai kalorinya rendah, atau misalnya dia makan beras merah, ataupun dia misalnya cuma makan sayur. Tetapi kenapa terjadi peningkatan gula darah? Jawabannya adalah telah terjadi pemecahan cadangan gula, cadangan lemak pada tubuhnya. Tetapi karena produksi insulinnya juga kurang, disebabkan karena pada pasien diabetes itu sel beta pankreasnya mengalami kerusakan. Jadi kemampuan dia memproduksi insulin memang berkurang. Itulah yang mengakibatkan kenapa gula darah pada pasien diabetes, walaupun dia makan makanan yang nilai kalorinya rendah, tetapi jika tidak dibantu dengan obat-obat diabetik, baik misalnya obat tablet maupun menggunakan insulin, dengan keadaan sel beta pankreasnya yang sudah demikian rusak, tentu hasil pemecahan cadangan gula baik dari tubuhnya maupun yang didapat dari gula darah yang didapat dari makanan itu tidak bisa sampai ke sel. Itulah yang mengakibatkan terjadinya lonjakan daripada gula darah. Jadi rekan-rekan yang mungkin mengalami ini mungkin perlu untuk di samping memang makanannya nilai kalorinya rendah, tapi pengobatan diabetik jangan dilupakan ya. Kemudian atasi penyebab-penyebab yang bisa meningkatkan peningkatan gula darah, misalnya mencari apakah ada faktor stres pada pasiennya, apakah ada infeksi. Tahu tanda-tanda infeksi biasanya sih demam, lemah ya, kemudian ada menggigil pada pasien. Inilah yang harus dicari. Ketika itu maka pengobatannya menjadi efektif. Jadi rekan-rekan, untuk mengatasi peningkatan gula darah pada pasien diabetik memang bukan cuma memakan makanan yang nilai kalorinya rendah, tetapi pengobatannya harus juga cukup baik. Karena peningkatan gula darah itu bukan hanya disebabkan karena makanan yang kalorinya rendah, tetapi ada faktor-faktor seperti infeksi, stres, dan sebagainya. Demikian rekan-rekan. Bye.